Terus yang kedua ada assessment test block. Sini akan dikasih pertanyaan seputar SATAS, misalnya seperti kepala sekolah siapa, kasatlah siapa, dan wakil sekolah siapa. Terus yang ketiga ada digital poster. Sini mereka akan membuat poster digital dengan tema bebas yang dengan aplikasi Canva. Terus ada group presentation. Di sini jadi mereka kelas 7 dan kelas 8 akan digabung menjadi satu tim atau kelompok. Mereka ditugaskan membuat proper lengkap dengan proposal, PowerPoint, dan banner, dan akan dipresentasikan. Terus private interview. Sini mereka akan itu mirip dengan brief interview, tapi lebih mendalam pertanyaannya. Terus pengumuman. Di pengumuman ini akan diumumkan siapa yang akan lolos menjadi MTK atau OSIS. Yang terakhir ada LDK. Di sini itu latihan dasar kepemimpinan. Jadi satu hari full itu mereka akan dikasih materi dengan tujuan seleksi OSIS. Setelah LDK. Tujuan kampanye. Kampanye bertujuan sebagai tempat mempromosikan suatu produk atau hal lain di masyarakat. Pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pertama adalah registrasi, menunggu di tempat duduk, memasuki bilik suara, memilih salah satu kandidat atau paslon, menandai jari atau cap jari. Dapat kalian tentang pemilihan ketua wakil ketua OSIS. Memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan melihat sifat yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Pengalaman kalian setelah mengikuti pemilihan ketua OSIS dapat mengetahui langkah-langkah dan cara kerja pemilu dengan memilih pasangan calon ketua dan wakil ketua yang tepat agar bisa memajukan sekolah dengan lebih baik ke depannya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami yang menyinggung hati kalian. Selebihnya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Siapin dulu ya pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana contoh sikap otoriter. Ya, kita itu kan mendapat hak ya untuk memilih. Nah, jika hak tersebut tidak kita pakai dengan baik itu dampaknya seperti apa? Terima kasih. Kelompok 5 ingin bertanya, yang dimaksud dengan demokrasi untuk melatih terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu gimana? Itu sih. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4, jika ada pemimpin yang terpilih bersikap menyimpang dan sombong, sikap kita terhadap mereka harus seperti apa? Yang bagaimana jika pemimpin pemimpin yang lama tidak diganti gitu ya. Kalau menurut aku sih jika pemimpin yang nggak diganti, maka lembaga atau organisasi tersebut tidak mengalami kemajuan atau tidak semakin inovatif. Jadi gitu-gitu aja gitu, nggak ada sesuatu yang baru, semakin inovatif semakin lebih berkembang gitu. Jadinya begitu aja ya. Makasih. Kan pertanyaannya kalau bagaimana pemimpinnya otoriter. Otoriter itu kan maunya sendiri, egois. Saya ingin jawab dari kelompok 3. Soalnya bagaimana contoh sikap otoriter? Contohnya adalah bersikap sombong, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Jika ada beneran pemimpin yang seperti itu, saya sih ingin melaporkannya kepada pembina OSIS untuk menggantinya dan agar lebih baik ke depannya gitu. Ya, terima kasih.
Ada yang setuju nggak? Oke, silakan nanya. Nah, itu kan tadi bilangnya kepembina OSIS langsung diganti ya. Memang segampang itu langsung ganti ketua OSIS gitu. Kelompok 3. Jadi untuk membahas kelompok 2 ya? Untuk kelompok 2 membahas bersama pembina OSIS untuk merubah sikap pemimpin itu. Oke, mungkin jawab kelompok 4 sampai situ. Baik, kita siap-siap ya untuk pertanyaan yang berikutnya ya, yang belum dijawab dari kelompoknya Inuha sama kelompoknya Galang. Yuk. Ya, kalau diberi pertanyaan menyiapkan jawabannya memang agak lama ya. Iya. Tinggal 2 lagi lah yang nanggung, ya kan? 2 apa 3? 2. Yuk. Jawabannya sih kayaknya nggak jauh beda dari yang dijawab Mahes tadi. Karena perlakuan sombong dan menyimpang itu otoriter, jadi mungkin bisa mengadakan pertemuan dan akan membahas supaya bisa merubah sikap. Makasih. Dari kelompok 5, apa yang dimaksud dengan demokrasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Untuk melatih kita agar lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh disanggah ya. Yang dimaksud sama Iqbal itu kita kayak demokrasi itu kita harus jujur mungkin ya. Jadi diterima sih. Oh gitu. Terima kasih Ainuha. Ainuha tidak ingin mempersulit. Makasih ya. Oke, siap-siap kelompok yang ada yang sibuk-sibuk. Selamat pagi semua, salam kenal, kami dari kelompok 3. Sebelum menyambut presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Reza Tanjung. Saya Rahul Rahul. Saya Muhammad Anasoli. Aku Alilul Zahra. Aku Sirmi Aulia. Saya Andika Indra. Pengertian demokrasi memiliki arti pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pemilu sebagai penerapan demokrasi. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
pengisian kepemimpinan di dalam organisasi sekolah. Perubahan kepemimpinan modal manajemen dalam suatu organisasi merupakan proses alami dan bentuk dinamis dalam proses pengembangan organisasi. Sebagai pemimpin dan perubahan manajemen penyegarannya akan dibuat dan ide-ide yang lebih kreatif dan berkembang untuk meningkatkan kinerja organisasi akan menyusul tujuan lainnya. Tentu saja regenerasi proses lahirnya calon pemimpin atau manajemen baru. Regenerasi merupakan kebutuhan organisasi untuk kelangsungan hidup organisasi. Alasan pergantian kepemimpinan OSIS. Yang pertama, pengurus sama naik ke kelas akhir yang mengharuskan mereka fokus untuk kegiatan akhir dan ujian akhir sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada adik kelas untuk memegang pengurusan OSIS. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada lebih banyak peserta didik untuk memperoleh pengalaman menjadi pengurus OSIS. Dan yang keempat, memungkinkan munculnya gaya kepemimpinan yang berbeda dengan inovasi dan kreativitas yang berbeda pula. Seleksi menjadi pengurus OSIS. Pertama, daftar melalui kakak-kakak OSIS, kemudian ada brief interview oleh kakak-kakak OSIS, kemudian ada pengumuman dan mengikuti 6 seleksi, yaitu 1. Assessment test via Google Form. Isinya pertanyaan seputar sekolah, OSIS, dan MPK. Assessment test ini dilakukan pada 15 Agustus 2022. Kedua, make digital poster with Canva, dibuat tanggal 16 Agustus 2022. Yang ketiga, interview someone on video recording, tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022. Yang keempat, ada public speaking, tanggal 22 Agustus 2022. Yang kelima, ada presentasi proker di tanggal 23 Agustus 2022. Yang keenam, ada private interview tanggal 24 Agustus 2022. Setelah selesai seleksi akan ada pengumuman, lalu ada LDK latihan dasar kepemimpinan selama 2 hari, yaitu 16 sampai 17 September 2022. Setelah di LDK akan ada private interview untuk kelas 8 yang akan dipilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Setelah dapat calon ketua dan wakil, akan dilakukan debat OSIS. Kemudian ada masa kampanye atau orasi, kemudian pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan terakhir pelantikan. Ini kampanye hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Ini ada 2 poster yang kami buat, yaitu poster kandidat 1 dan poster kandidat 3. Pelaksanaan pemilihan ya di hari di tanggal 10 di hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dan ada dengan TPS untuk pemilihan. Hasil pemilihannya Bima dan Kezia 295, Akbar dan Rachel 58, Faiz dan Titi 235. Pendapat pemilihan ketua OSIS dapat dikatakan sebagai latihan demokrasi di sekolah karena pemilihan ketua OSIS didasarkan pada keputusan seluruh anggota sekolah. Menurut pendapatnya yang diambil dengan suara sebanyak dapat dikatakan menggunakan demokrasi. Pengalaman, kami sangat senang karena kami mendapat ilmu baru tentang pemilu dan demokrasi. Persaingan sehat antara sesama paslon juga patut diacungi jempol, mereka tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Dan paslon yang tidak terpilih pun akan terus mendukung paslon yang terpilih karena yang terpilih yang terbaik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Aku mau bertanya sama kelompok 3. Maksud dari diambil dengan suara terbanyak
Apakah ada lagi? Aku mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bentuk dinamis dari proses pengembangan kelompok? Apa yang dimaksud bentuk dinamis dari proses pengembangan organisasi? Kami dari kelompok 1 ingin izin bertanya. Contoh hak dan kewajiban warga negara terkait pergantian pemimpinan yaitu. Terima kasih. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Terima kasih. Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan dinamika? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud demokrasi itu bagi kepemilikan kita mengajak orang-orang untuk memilih pasangan kita sendiri yang terbaik. Nah, itu kan Yang dimaksud oleh pengambilan suara terbanyak itu maksudnya saat kita pemilihan kita kan mengajak orang-orang buat memilih pasangan terbaik. Terus pemilihan juga pasangan juga ada kampanye itu kan masuk dalam demokrasi. Terus pengambilan suara terbanyak itu dia yang akan jadi pemimpin. Sudah cukup menjawab. Saya izin menjawab dari kelompok 5.
yang dimaksud dengan dinamika. Dinamika adalah itu ada permasalahan dan solusi dari solusinya. Pertanyaan sudah terjawab. Kelompok 4. Presentasi dimari, kami yang presentasi berakhir di sini. Sekian, terima kasih. aja nih terangin gitu ya. Terus ini foto gitu ya. Bikin soalnya gelap nih, tiba-tiba gelap. Terangin diginiin ya. Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kemarin. Sebelum masuk ke materi yang ABG, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Syifa Azahra dari kelompok 1. Saya Syakira Dira Kalista dari kelompok 1. Nama saya Karisa Aurelia dari kelompok 1. Saya Rafa Maulana dari kelompok 1. Nama saya Usan Abdullah dari kelompok 1. Saya Habib Wadana Edir dari kelompok 1. Pengertian demokrasi dalam arti sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Di dalam pengertian lain, demokrasi memiliki arti pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Makna sederhana demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Pemilu sebagai penerapan demokrasi. Maka negara tersebut adalah negara demokratis dan demikian pula sebaliknya. Masih ada lagi. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Ini dia memiliki hak yang sama. Pentingnya pergantian pemimpin yaitu karena masa jabatannya sudah habis dan kepemimpinan di suatu negara amat ditentukan oleh proses pergantian kepemimpinan secara teratur. Hak dan kewajiban warga negara terkait pergantian pemimpin yaitu hak berpendapat dan hak bersuara. Kewajibannya yaitu ikut bertanggung jawab bagi keberlangsungan kepemimpinan di negara. Pergantian kepemimpinan di dalam organisasi sekolah. Di semua sekolah menengah di Indonesia, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS merupakan kegiatan tahunan terkait pergantian kepemimpinan di dalam organisasi siswa di sekolah. Kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu dan menimbulkan kegembiraan bagi peserta didik karena akan memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Alasan pergantian kepemimpinan OSIS yaitu karena masa jabatannya sudah habis dan kepemimpinan di suatu organisasi amat ditentukan oleh proses pergantian kepemimpinan secara teratur. Seleksi menjadi pengurus OSIS. Daftar melalui kakak OSIS dan mengikuti brief interview, pertanyaan seputar OSIS dan MPK. Setelah mengikuti brief interview, akan mengikuti 6 seleksi yaitu asesmen 1, asesmen tes tentang pengetahuan sekitar lingkungan sekolah. 2, poster digital, membuat poster menggunakan aplikasi. 3, public speaking. 4, wawancara. 5, program kerja. 6, private interview. 7, pengumuman lulus OSIS atau MPK. Dan yang terakhir, LDKO, latihan dasar
kepemimpinan OSIS yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 September 2022. Kampanye pemilihan ketua OSIS. Kampanye ini dilaksanakan tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kampanye yang dilakukan ini bertujuan untuk mempromosikan pasangan dari setiap calon dan menjelaskan visi, misi, dan moto dari setiap paslon. Ada juga tim ses atau tim sukses yang memegang poster dukungan untuk meyakini siswa agar memilih paslon tersebut. Pelaksanaan pemilihan OSIS pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022. Bentuk langkah-langkahnya. Ada sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kartika Budi Tama. Setelah mendengar sambutan, dilanjut dengan dilaksanakan pemilihan OSIS. Sama mengisi pendaftaran. Yang kedua, absen dan mengambil kartu suara. Yang ketiga, menunggu di tempat tunggu untuk mendapatkan giliran. Yang empat, setelah menunggu, kita melakukan pencoblosan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita menaruh kartu suara ke dalam kotak suara dan dilanjut dengan menempelkan tangan ke tinta. Pada tanggal 10 Oktober 2022, hasil pemilihan OSIS dimenangkan oleh paslon 1 yaitu Kak Bima dan Kak Kezia karena mereka mendapat 295 surat suara yang sah. Ini dia hasil dari poster dan denah digital yang sudah kami buat. Pendapatnya mendorong peserta didik untuk menyuarakan pendapat dan menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Pengalamannya adalah pengalaman baru setelah mengikuti pemilu dan mengetahui langkah-langkah dalam melakukan pemilu, senang dan deg-degan karena pertama kali dirinya ikut pemilu. Sampai sini ada pertanyaan? Ketua ingin memberikan pertanyaan. Jika ketua OSIS tidak mendengarkan suara siswa dan siswi, apa yang terjadi? Sekian dari kelompok terima kasih. Pertanyaan dari Kami dari kelompok 4 yang bertanya apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan pemerintahan oleh rakyat. Ada bilang. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan oleh rakyat? Dari kelompok 6 ingin bertanya, kenapa kita berhak memilih pemimpin? Bagaimana cara kalian untuk mengatasi jika pemimpin yang baru memiliki sifat yang misalnya sewaktu orasi atau kampanye ia memiliki sifat yang baik, sopan, dan sifat baik lainnya. Lalu saat sudah terpilih menjadi pemimpin, sifatnya berubah menjadi buruk. Terima kasih. Akan disiapkan
Saya juga menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang terjadi adalah ketua OSIS itu tidak bisa memberikan hak suara siswa dan akan membuat siswa tidak menyukai ketua OSIS tersebut dan siswa akan menjadi resah dan kebingungan. Bukan sih. Setuju. Oke, silakan yang menjawab kelompok selain kelompok 2 sudah. Setuju. Lagi dikerjain jam. Jawabannya itu ditegur agar tidak mengulangi perbuatan semaunya sendiri. Jadi Andika bukan beda pendapat dengan kelompok 1. Ayo silakan Andika. Jadi Andika hanya bisa berpendapat dalam hatinya sendiri. Nggak jelas. Pertanyaan dari kelompok 6. Kenapa kita berhak memilih pemimpin? Karena kita memiliki hak memilih pemimpin. Bisa ditambahin selain kata pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin, kita tidak akan bisa terpimpin dengan baik. Ya, benar. Ada yang mau menambahkan? Kita memilih pemimpin itu kan juga karena terakhir dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum juga kan ada gitu loh, dalam memilih pemimpin gitu aja sih. Kenapa kita harus memilih pemimpin? Karena itu juga ada dalam aturan di negara Indonesia. Uy. Ya, Kak. Iya, Kak. Keempat kata bunyinya. Kalau rakyat yang dipimpin, kalau disahkan, kalau rakyatnya berarti siapa? Iya.
masyarakat. Pertanyaan yang tadi diberikan oleh kelompok 4 adalah apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada pemerintahan rakyat? Jawabannya, semua rakyat berhak memberikan pendapatnya kepada pemimpinnya atas kepentingannya rakyat. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Apa yang dimaksud pemerintah oleh rakyat? Pemerintah oleh rakyat maksudnya adalah menggapai dukungan yang diminta oleh rakyat kepada pemimpinnya. Pemerintahan oleh rakyat maksudnya adalah menggapai tujuan yang diminta oleh rakyat kepada pemimpinnya. Jangan goyang-goyang aja. Jadi kan kalau ada pemimpin yang ditunjuk dengan suara berbeda kan berarti rakyatnya kan ada keinginan aspirasinya ingin tercapai kan pada saat yang mereka pilih itu nanti juara atau mendapat suara terbanyak. Nah, dengan terpilihnya pasangan tersebut diharapkan aspirasi dari ke depan gitu sesuai dengan yang mereka harapkan dari proker-proker yang disampaikan dari pasangan tersebut gitu loh ya. Ya. Oke, ada lagi? Lilian, tolong nggak? Ini ya, kalau gelap iniin ke atas, terus ini foto. Kalau udah berhenti ngomong, Sebelumnya aku mau konten dulu nih. Ada pertanyaan di atas awan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, namaku Naya Anissa Beresbayang. Namaku Bilqis Nadia Hayat. Perkenalkan, namaku Syafila Latisha. Nama saya Raihan Aziz. Nama saya Ali Kejali. Nama saya Isman Fajar. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung pada kesepakatan yang diberikan secara bebas. Pemilu sebagai penerapan demokrasi. Pemilu merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi. Pentingnya pergantian kepemimpinan. 1. Pergantian pemimpin di suatu organisasi merupakan suatu hal yang wajar terjadi. 2. Masing-masing bagian memiliki tujuan sendiri-sendiri yang saling tidak terkait. Bahkan beberapa bagian memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan besar organisasi. 3. Pergantian pemimpin agar terciptanya penyelenggaraan munculnya ide-ide yang lebih kreatif dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Hak dan kewajiban warga negara terkait pergantian kepemimpinan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kewajiban, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersama bukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Alasan pergantian pemimpin OSIS. Harus ada pergantian pemimpin agar pemimpin yang lama tidak ada rasa sombong dan agar bisa memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengekspresikan jiwa kepemimpinannya. Lanjut. Berikutnya ini ada seleksi menjadi pengurus OSIS. Yang pertama itu ada asesmen test. Asesmen test itu kita tuh diberi lewat G-form pengetahuan tentang SNMPTN 131 Jakarta. Yang kedua ada digital poster. Digital poster itu kita membuat poster menggunakan aplikasi. Yang ketiga itu ada public speaking. Public speaking itu sama aja kayak berpidato, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Inggris dengan waktu minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Yang keempat ada video interview. Nah, video interview ini kita tuh menginterview seseorang dengan video. Yang kelima ada group presentation. Kita itu membuat program kerja secara kelompok. Yang keenam itu ada private interview. Private interview adalah wawancara yang dilakukan oleh empat mata atau 2 orang. Berikut ini adalah pemilihan ketua OSIS di SNMPTN 131 Jakarta. Di sini ada para pasangan calon saat kampanye. Di situ ada Gabung dan Kekeja sebagai paslon 1. Yang kedua itu ada Kak Abrar dan Kak Rachel sebagai paslon 2. Yang ketiga ada Kak Faiz dan Kak Vivi sebagai paslon 3. Dan ini adalah suasana saat kampanye pada 5 Oktober tahun 2022. Nah, ini saat pemilihan ketua OSIS di SNMPTN 131 Jakarta. Nah, di sini, di pertama itu ada jadi ketua project dari seluruh kelas 7 itu dikumpulkan di lapangan. Nah, setelah selesai melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran dan absen, kita itu di situ menunggu sampai bilik suaranya itu kosong. Setelah itu kita hitungi suara dan di situ kita menyoblos. Setelah menyoblos, kita memasukkan surat suara itu ke dalam kotak suara. Setelah kita memasukkan surat suara ke dalam kotak suara itu, kita mengecap jari kita ke tinta. Dan ini adalah denah TPS dari kelompok 2 dan itu adalah poster dukungan kita terhadap kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 3. Pendapat tentang ketua wakil ketua OSIS. Pendapat kami tentang pemilihan ketua wakil ketua OSIS adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS ada 3 calon. Calon tersebut bersaing dengan cara yang sehat dan tidak ada pertengkaran dari seleksi pertama hingga terakhir. Pada pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ada yang bermacam-macam. Ada yang memilih paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Dan setelah melakukan voting, akhirnya paslon 1 lah yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SNMPTN 131 Jakarta. Pengalaman setelah mengikuti pemilihan ketua OSIS. Di sini kita belajar. Kita dapat memberikan suara atau pendapatnya di khalayak ramai dan juga belajar untuk berdemokrasi sejak dini agar nantinya terbiasa dengan demokrasi di negara ini. Jadi begitu saja. Apakah ada pertanyaan dari sini?
terlebih dahulu. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak itu hubungannya apa dengan penggantian pembina? Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Empat. Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan halayak ramai? Itu apa? Apa tadi yang Saja di OSIS bagaimana tanggapan Bapak kalian? Saya dari kelompok 6. Dari kelompok 6 ingin bertanya, apa saja tanggung jawab yang besar bagi seorang pemimpin? Apa dampak jika warga negara tidak menjalani hak dan kewajiban terkait pergantian kepemimpinan? Menjawab dari kelompok 4. Apa yang dimaksud hak halayak? Artinya di depan umum. Makasih. Ada yang mau nambahkan nggak hal yang ramai itu apa sih? Memang sih kalau misalnya kalau kayak public speaking nih, kamu nggak mungkin ngomong public speaking tapi di tempat tersembunyi kan? Ngomong aja di dalam lemari sendiri itu kan public namanya, tapi di depan orang banyak. Jadi kalau halayak ramai itu kalau misalnya di Satas ya warga Satas, halayak ramai. Pada saat mereka kampanye waktu hari Rabu kan yang menyaksikan kan halayak ramai memang di depan umum, tapi disaksikan oleh semua orang yang merupakan warga Satas gitu ya. Ayo bantu anak lagi. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi nanya, kalau pemimpin yang baru cuma ngundang nama doang, gimana? Pendapat saya sih, kenapa dia kenapa pemimpin tersebut bisa jadi OSIS gitu loh. Sedangkan OSIS itu kan bukan cuma numpang nama doang, dia pastinya juga kerja, ada kerjaannya gitu. Terima kasih. Itu ya itu pendapat dari kelompok kita sih. jangan iya doang ya. Oke, silakan ditambahkan. Maira kalau nggak sesuai yang Maira mau. Ngomongnya di sini aja jadi kita dengar. Tapi kan di situ Naya, tapi kan di situ kan ada itu Ada gituan di sini ada. ada apa namanya? Ada dia kan manis Jawa. Kayak namanya baik gitu. Jadi kepilih. Jadi sikap gara-gara sikap dia baik
disiplin, jadi disiplin. Terus akhirnya tuh cuman iya mau berubah. Kenapa? Iya kan Memang mereka pemilihannya itu berdasarkan polling dari Google Form gitu ya, jadi nggak nyoblos karena kan daring ya masih PJJ. Nah kita kan nggak tahu ya aslinya kayak gimana. Pada saat kampanye sih bagus, tiba-tiba habis PJJ langsung PTM, ya kan? Kelihatan nih aslinya nih. Misra melihat karena Misra mantau, meskipun Misra bukan dari tim kesiswaan. Jadi Misra dulunya memang orang kesiswaan. Jadi Misra bisa lihat seperti apa mereka nih memimpin siswa intrasekolah kayak gimana. Ternyata tidak sebagus pada saat waktu mereka daring. Pada waktu webinar iya bagus. Pada waktu ada acara misalnya sport gitu ya, e-sport bagus. Tetapi pas kegiatan mulai yang kelas meeting terlihat tuh ya kakak-kakaknya menghandle kayak gimana. Kamu kan bisa lihat ya, ada pembagian PJ di setiap ruang kelas kan ya. PJ-nya mana? Misal di kelas 76 dulu misalnya wali kelas 76. Katanya ada panitia atau PJ per kelas. Mana? Gitu. Kok bisa kosong nih kelas? Kalau kosong otomatis kan nggak kondusif ya. Pasti ada aja yang berbuat sesuatu. Gitu. Dan itu merupakan teguran. Nah, kenapa mereka bisa OSIS? Kan OSIS itu kan berdasarkan pemilihan kan ya, nggak mungkin dia bisa begitu aja. Sedangkan yang namanya menjadi ketua dan wakil itu kan penampilan dinilai, gestur dinilai, bahasa dinilai. Ternyata memang banyak kurangnya gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat pada awal kita kan nggak tahu orangnya kayak gimana. Kita baru tahu pada saat dia sudah bekerja. Cara Miss Ria setelah jadi pembimbing OSIS bagaimana? Menegur, bertanya, buat apa kamu tujuannya jadi OSIS? Tujuan kamu awalnya mau jadi OSIS mau jadi apa? Apa cuma buat gaya atau pamor? Kan kelihatan ya gaya-gaya. Anak yang nggak bisa jawab, tandanya dia kan bingung ya waktu itu mau masuk OSIS. Cuma pengen ngikut aja gitu. Kok bisa kepilih? Padahal kamu udah tahu ya proses OSIS sekarang ini nggak segampang tahun pas pandemi. Beda ya. Jadi kalau kamu melihat ada kekurangan dari pemimpin kamu berhak untuk bilang kalau ini kayaknya harus ada yang diperbaiki nih dari pemimpin kita. Nah itu harus ada teguran pertama, kedua, berikutnya udah mulai tegurannya agak keras karena ternyata dari tegur 1, 2 masih aja ada kurang, kecuali dia ada perbaikan lagi di ke depan ya. Alia ya, Alia ya. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Soalnya apa saja tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin? Oke, saya akan lanjut menjawab pertanyaan kelompok 6. Yang besar untuk pemimpin, mengatur para anggotanya, mengubah sifat buruknya agar bisa dicontoh para anggotanya, menjaga nama baik kelompok. Udah, itu aja. Makasih. Ada tambahan? Lain dalam.
sedangkan yang lain itu hubungan dengan kepemimpinan. Contoh kan kalau di keluarga kan kalau pemimpinannya ayah, terus menafkahi keluarganya, kayak contoh anak dan ibu. Kalau dalam sekolah itu tuh kayak ketua OSIS itu untuk mengatur anggotanya untuk mengerjakan program dengan baik. Dah, segitu aja dari kelompok 2. Ada pertanyaan lagi yang mau ditambahin? Pakai kata-kata penghidupan yang layak gitu loh. Kenapa harus pakai kata itu gitu. Jadi Kenapa gitu? Kenapa? 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 kata penghidupan yang layak gitu. Gimana? Misalnya baca dikit kalau yang Kapan? film ya. Contoh ayah, udah tahu ya. Jadi nanti dalam suatu rumah tangga ya ayahnya, calon ayah. Dengerin ya ayahnya. Jadi dia sebagai pemimpin rumah tangga yang baik itu harus bisa membina rumah tangga. Nah kalau misalnya ketua OSIS harus bisa membina untuk kegiatan atau program kerja yang mereka rencanakan di awal bisa direncanakan dengan baik sesuai dengan aspirasi dari yang rakyat satas itu memilih mereka. Nah jadi layak mungkin kata-katanya mungkin gitu ya, dari tanda kutip ya gitu kali ya. Ya cuma bingung ya kenapa harus pakai kata-kata itu. Ya udah. Oke ya, minum ya. Oke, ada pertanyaan yang belum dijawab? Wow, kalau satu belum. Kamu mau udah nanya tadi? Udah. Ya udah ya. Pemimpin yang baru cuma numpang nama doang gimana? Menurut pendapat aku dan kelompok aku, kenapa dia bisa jadi pemimpin atau jadi ketua OSIS ya begitu? Kan ketua OSIS itu kan nggak boleh cuma numpang nama doang, pasti dia juga ada kerjaannya yang harus dikerjakan gitu sih. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya si ketua OSIS terpilih itu nggak mungkin dia bisa numpang nama begitu aja. Kalau dia nggak bekerja selama 1 tahun kan udah ketahuan kinerjanya nggak ada ya, dan nggak mungkin dia bisa jadi ketua yang baik kalau bisa mengarahkan dan nanti bisa diganti dengan wakil ya. Pertanyaan siapa yang belum? Karena namanya juga dia menumpang nama, pasti dia ngelakuin segala cara biar namanya itu naik. Bagus, Sil. William sih setuju. William sangat setuju. Kan namanya juga orang mau apa ya? Namanya juga orang mau numpang nama, pasti dia ngelakuin segala cara biar namanya itu menjadi naik secara drastis. Ayo menjawab ya. Nih teman-teman, kalau seseorang dipilih jadi ketua, nggak mungkin dia dipilih asal. Apalagi PTM. Ya kamu kan udah ngeliat nih yang dipilih. Dia kan udah kelihatan kinerjanya, udah kelihatan bisa tampil. Kalau misalnya waktu baru kemarin, makanya saya contohin juga OSIS yang dari kemarin, karena mereka tidak terlihat kinerjanya, hanya berdasarkan ranking, jadi nggak salah
dan tidak dikerjakan dengan baik, rakyat akan protes dengan pemimpin yang baru. Pemimpin itu akan protes dengan pemimpin yang baru. Pemimpin itu protesnya gara-gara dia nggak nempatin janji gitu kan. Harusnya pas awal tuh kayak dia bagus gitu, pas kayak program kerjanya mencalonkan itu kayak dia bagus, terus pas udah jadi pemimpin dia jelek. Harusnya tuh dia kayak nempatin janji. Udah gitu aja, terima kasih. Baik apa nih? Mau namain? Minggir dong. Oke, jadi sebelum perubahan aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Jakarta. Tidak lupa beli jus alpukat. Cukup sekian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek penguatan Pemilu Pancasila atau biasa disingkat P5 yang bertema suara demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jasmata Putri dari kelompok 6. Syarat kali belang. Kenalkan, nama aku Galang Manipal dari kelompok 6. Oke, slide pertama kami bacakan saya. Pengertian demokrasi dalam arti sederhana, demokrasi berarti pemerintah oleh rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, memiliki arti pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pemilu sebagai penerapan demokrasi. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Slide 2 bacakan Raisa. Pentingnya pergantian kepemimpinan. Dengan bergantian pemimpin dan kepengurusan akan tercipta penyegaran dan muncul ide-ide yang lebih kreatif dan berkembang dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hak dan kewajiban warga negara terkait pergantian kepemimpinan. Hak atas kesempatan dalam hukum dan kepemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta prinsip persamaan kesempatan, equal opportunity principle. Slide ketiga dibacakan oleh Kaiza. Dalam organisasi sekolah, di dalam organisasi OSIS, pendidikan pengurus merupakan dinamika organisasi yang harusnya dijalankan. OSIS menjadi kunci OSIS. Satu, pengurus lembaga naik kelas ke OSIS yang harusnya mereka fokus untuk kegiatan ini
Seleksi menjadi pengurus OSIS. 1. Mendaftar di KKK OSIS. Brief interview untuk memastikan fokus di nilai akademi dan aktif di kelas. 2. Asesmen tes. Tes mengenai seputar sekolah OSIS dan MPK. 3. Poster digital. Membuat poster menggunakan aplikasi. 4. Speaking berbicara di depan umum dan atau banyak orang. 5. Video interview atau wawancara video. 6. Group presentation untuk program kerja. 7. Private interview lalu pengumuman. 8. LDK latihan dasar kepemimpinan. Kampanye atau orasi pemilihan calon ketua wakil OSIS. Setiap paslon menyampaikan dan promosi visi misi dan program masing-masing. Kampanye dan orasi yang dilaksanakan Rabu 5 Oktober 2022. Pelaksanaan pemilihan dan hasil pemilihan ketua wakil OSIS yang dilaksanakan Senin 10 Oktober 2022 dan dimenangkan oleh Kak Bima dan Kak Dezian. Slide kelima dibaca mana nih? Poster dan jurnal TPS. Poster paslon yang kami pilih paslon 1 dan paslon 3. Fungsi jurnal TPS adalah untuk menunjukkan posisi atas suatu tempat. Diagram lingkaran dan batang. Hasil voting ketua wakil OSIS SMPN 131 Jakarta yang kami buat menggunakan sebuah aplikasi. Pendapat kalian untuk pemilihan ketua OSIS. Bagi kandidat yang bersaing diharapkan dapat menerima apapun hasil diperoleh. Dalam proses pemilihan yang dilaksanakan, selain itu ketua OSIS yang nantinya terpilih diharapkan mampu menjadi sosok yang bisa memimpin dan memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Pengalaman kalian setelah mengikuti pemilihan OSIS, kami menjadi tahu bagaimana prosedur pemilihan umum yang benar. Bisa membekali kami berupa karakter dan kecakapan untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Kami memperoleh pendidikan demokrasi dengan bijak dengan pengenalan secara dini tentang tahapan pemilu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, untuk apa adanya seleksi pemilihan anggota atau ketua OSIS? Terima kasih. Aku perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana jika calon OSIS yang kalah tidak menerima kekalahannya. Terima kasih. Baik. Bagaimana jika calon OSIS yang kalah tidak menerima kekalahannya? Ya, terima kasih. Pengawal. Iya, Ci. Ini gue megang-megangin nih. Ayo, dua-duanya nih. Oke, perwakilan dari 4. Aku perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya apa
dari kelompok 1 izin bertanya, prosedur pemilihan umum itu seperti apa? Prosedur pemilihan umum itu seperti apa? Terima kasih. Tadi kan kelompok 6 sudah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban. Mukanya ke sini, Fikri. Tadi kan kelompok 6 sudah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban tertera di dalam UUD 1945. Nah, contoh hak dan kewajiban apa? Hak dan kewajiban. Itu kan hak kewajiban banyak. Ini hak kewajiban apa? Contoh kewajibannya Warga negara. ya. Jadi tadi kan kelompok 6 udah jelasin kan bahwa hak dan kewajiban itu sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contohnya hak dan kewajibannya itu apa? Gitu. Jadi contohnya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Andika. Untuk apa seleksi anggota atau OSIS? Agar bisa menyaring dan melihat kualitas para pendaftar seleksi. Agar bisa menyaring dan melihat kualitas para pendaftar seleksi. Selan. Udah ngapa? Taruh aja. Dimatiin aja dulu. Pegang. Linda pegang. Ya, bagian ini mau jawab kelompok ini, bagian itu mau jawab kelompok itu. Mau jawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan yang mengatur sistem peraturan yang ada di negara tersebut. Keseluruhan yang mengatur sistem peraturan yang ada di negara tersebut. Tambahan tuh. Sekarang sinian lang. Majuan. Aku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika calon OSIS tidak menerima kekalahan? Calon harus menerima kekalahan karena sudah tercatat siapa pemenangnya. Karena dalam suatu pemilihan ketua dan wakil OSIS pastinya ada yang tidak terpilih dan ada yang terpilih atau menang. Jadi
ibaratnya 3 pasang, kan yang kepilih kan 1 pasang. Nah, dua pasang itu sudah otomatis jadi badan pelaksana harian. Seharusnya mereka nggak kecewa karena nanti mereka bekerja tetap satu tim. Cuma judulnya yang ini ketua, yang ini wakil ketua, yang lebih bisa mengarahkan, tapi tetap pelaksana hariannya tetap mereka berenam gitu ya. Lupa kemarin tuh gugunya cuma bentar aja, cuma 30 menitan. Saya malah bikin ini apa paus yang diikat jadi oh iya strawberry yang apa gitu tek-tek gitu jadi laut-laut iya nih Ya, ama ya sebenarnya cuma bikin catatan supaya ngomong gak belibet itu yang bikin lama. Sebenarnya kalau kamu ditanya, kamu langsung jawab aja gitu. Kalau ditanya memang agak menghabiskan waktu, apalagi 6 kelompok. Oke, aku mau jawab pertanyaan kelompok 5. Haknya, hak atas kesempatan dalam hukum dan kepemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajibannya, wajib menjunjung hukum dan kepemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yuk. Pertama, registrasi lalu diberi kertas suara. Kedua, menunggu di tempat menunggu. Ketiga, ke bilik suara untuk mencoblos. Keempat, masukkan ke dalam kotak suara. Terakhir, lalu cap jari ke petugas tinta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek yang bertema tentang suara demokrasi. Oke, sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rizkalia. Perkenalkan, saya Selaran Safaira, selaku anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ainul Hasraya selaku sekretaris. Perkenalkan, nama saya Zeraul Fadila, selaku dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Fikri Fatur Rahman dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Biandra selaku ketua. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Apa itu demokrasi? Demokrasi berarti pemerintah oleh rakyat. Dalam pengertian lebih kompleks, berarti pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Di Indonesia, demokrasi terkait erat dengan penerapan sila 4 Pancasila. Demokrasi berarti arti sederhana adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Salah satu contoh demokrasi yang ada di Indonesia adalah pemilu. Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi terlihat dari dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakannya 5 tahun sekali. Mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan nasional. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Dalam pemilu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Slide berikutnya akan oleh Maudi. Pergantian kepemimpinan. Jika pemimpin itu tidak diganti, maka
maka pemimpin itu tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang mempunyai program yang lebih menarik. Pemimpin itu akan memiliki sifat otoriter, arogan, sombong, dan merasa dirinya paling berkuasa. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban kita dalam pemilu, kita diwajibkan atau mutlak untuk mempergunakan hak suara yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan seoptimal atau semaksimal mungkin. Kita harus menerima hasil dalam lapang dada. Kita harus mensosialisasikan kampanye secara sportif. Kita memilih sesuai keyakinan, tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus menaati tata tertib dalam pelaksanaan pemilu. Saya selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Bantuan pemimpin di dalam organisasi sekolah, di dalam organisasi OSIS, pengertian merupakan dinamika organisasi mutlak. Alasan pengertian kepemimpinan OSIS, pengurus lama akan naik ke kelas 1 mengharuskan kita fokus untuk kegiatan akhir dan ujian akhir sekolah, memberikan kesempatan kepada adik kelas untuk memegang kepengurusan OSIS. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada lebih banyak peserta didik untuk memperoleh pengalaman menjadi pengurus OSIS. Yang keempat, memungkinkan munculnya gaya kepemimpinan yang berbeda dengan inovasi dan kreativitas yang berbeda pula. Selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Proses seleksi calon pengurus OSIS. Pertama, ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan melalui pengurus OSIS. Kedua, ada brief interview. Di brief interview, para pengurus OSIS akan memberikan beberapa pertanyaan basic. Setelah melakukan brief interview, para kandidat akan melalui 6 seleksi, yaitu assessment test G-form. Assessment test dilakukan melalui G-form yang berisi beberapa pertanyaan seputar SNMPTN 131 Jakarta, OSIS, dan MPK. Digital poster. Membuat poster digital menggunakan Canva bertema bebas. Public speaking, menyampaikan materi di depan banyak orang. Interview someone, membuat video saat mewawancarai seseorang. Group presentation. Di dalam group presentation kita membuat suatu proker dan mempresentasikan bersama dengan kelompok. Selanjutnya ada private interview. Para pengurus OSIS kembali mewawancarai para kandidat, tetapi kali ini secara tertutup. Setelah melalui 6 seleksi, akan ada pengumuman dan akan dilaksanakan LDKO, yaitu latihan dasar kepemimpinan OSIS. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Miss, masih yang tadi. Pada tanggal 5 Oktober 2022, para kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS melakukan orasi. Saat orasi, kandidat ketua dan wakil ketua OSIS menyampaikan visi, misi, dan proker paslonnya masing-masing serta mempromosikan paslonnya. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS 10 Oktober 2022. Pemilihan dengan suara terbanyak adalah paslon 1, Bima Danendra P dan Kezia Gabriel AS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mauti. Ini adalah poster paslon 1 dan paslon 3, dan ini adalah dana TPS yang 25 digit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Pendapat tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pendapat kami tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adalah pemilihan ketua OSIS dapat dikatakan sebagai pelaksanaan demokrasi di sekolah. Karena pemilihan ketua OSIS berdasarkan keputusan seluruh warga sekolah sesuai dengan pendapat masing-masing yang diambil suara terbanyak, maka dapat dikatakan menerapkan demokrasi. Pengalaman tentang
ketua OSIS. Pengalaman kami adalah dapat merasakan bagaimana rasanya pemilihan umum atau pemilu dan dalam terselenggaranya pemilihan ketua wakil ketua OSIS dengan sistem pemilu secara lancar dan meriah. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Kenapa OSIS memberikan kesempatannya kepada adik kelas? Aku dari kelompok 2 izin bertanya, maksudnya warga negara berhak untuk dipilih itu apa? Terima kasih. Dika apa Alia? Andika mau tanya. Sabar. Aku mau bertanya dari kelompok 3. Ide-ide apa saja yang harus dipikirkan pemimpin OSIS agar OSIS bisa berkembang? Terima kasih. Ini pertanyaan Andika. Kami dari kelompok 4 ingin izin bertanya, apa yang akan terjadi jika pemerintah hanya memikirkan diri sendiri dan jika diberikan saran tidak mau dimendengarkan? Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, contoh partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu apa? Oke, makasih. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi kan nanya ide-ide apa saja yang dibutuhkan agar OSIS berkembang. Yang pertama yaitu program kerja yang menarik. Yang kedua, memiliki visi dan misi yang jelas. Udah itu aja. Udah jelas apa kurang? Udah. Menjawab dari kelompok 6. Tadi pertanyaan dari kelompok 6, kenapa harus memberikan kesempatannya kepada adik kelas? Jawabannya, agar adik kelas dapat merasakan menjadi pengurus OSIS, agar memiliki sifat kepemimpinan dan agar memunculkan ide-ide kreatif dalam program kerja OSIS. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika pemerintahan hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mendengarkan masukan? Akan terjadi masalah dalam pemerintah. Contoh, perpecahan suatu negara, adanya aksi demo, dan tidak ada rasa persatuan dalam masyarakat. Ada yang mau ditambahin? Kelompok nomor. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh partisipasi dalam masyarakat untuk apa? Ayo. Masyarakat dalam pilihan. Ikut serta dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden, OSIS, dan lain sebagainya. Terus partisipasi mereka itu apa? Ada saat pemilihan umum. Jawaban saya, ikut sertanya itu seperti apa sih? Sampai ikut sertanya
negara berhak dipilih. Karena untuk mengembangkan ide-ide yang berbeda, pasti semua warga negara berbeda-beda jadi berhak untuk dipilih. Itu maksudnya tuh dipilih dalam rangka apa, dipilih untuk apa gitu loh. Itu. Wow, bisa keringetan juga bisa. Ya kan contohnya misalnya kayak warga negara misalnya lagi di dalam Satas. Misalnya contoh berarti warga negaranya itu ya siswa kan. Berarti siswa itu berhak untuk dipilih kan. Pasti kalau misalnya kayak ketua dan wakil ketua OSIS itu kan pasti sebelumnya itu siswa kan. Jadi ya warga negara yang dimaksud itu ya kayak gitu.